Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airlangga Fatir Alambana, dipanggil Fatir. Dan saya Citrahanit Adia Pranaja, dipanggil Gibran. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian ekoenzim. Dan kami akan menuju ke sana. Wow, ada kertas. Bab 1. Sejarah ekoenzim. Sejarah awal ekoenzim. Ekoenzim pertama kali dikembangkan oleh Dr. Rosukon Bompanfong, seorang ahli pertanian organik asal Thailand. Ia mendirikan asosiasi pertanian organisasi di Thailand dan telah mengedukasi ribuan orang mengenai metode ini sejak tahun 1980-an. Filosofi dan visi Dr. Rosukon. Visi utamanya adalah menciptakan metode pertanian organik dan sistem pengolahan limbah rumah tangga yang murah, mudah diterapkan, dan ramah lingkungan. Konsepnya didasari pada prinsip keseimbangan antara manusia dan alam. Penyebaran global. Ekoenzim mulai menyebar ke Malaysia, Taiwan, dan negara-negara lain melalui komunitas pecinta lingkungan di Indonesia. Komunitas seperti Ekoenzim Nusantara mulai aktif pada awal 2010-an, mengadakan pelatihan dan mendorong rumah tangga untuk memproduksi sendiri. Gerakan sosial dan edukasi. Ekoenzim bukan hanya produk, tetapi gerakan sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pengurangan sampah, pengolahan mandiri, dan gaya hidup. Bab 2. Pendahuluan. Latar belakang. Permasalahan pencemaran lingkungan, terutama dari limbah air rumah tangga, semakin meningkat. Penggunaan bahan kimia dalam pengolahan limbah seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan. Ekoenzim, hasil fermentasi limbah organik, hadir sebagai alternatif yang murah dan ramah lingkungan. Rumusan masalah. A. Bagaimana proses pembuatan ekoenzim dari organik rumah tangga? B. Apakah ekoenzim efektif digunakan dalam pengolahan air limbah? Teman-teman, kita sudah sampai bab 3. Tinjauan pustaka. Pengertian ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi dari limbah organik, kulit buah atau sayur, gula, air dalam rasio tertentu selama 3 bulan. Proses fermentasi. Fermentasi melibatkan aktivitas mikroorganisme anaerobik yang memecah bahan organik menjadi enzim-enzim aktif. Manfaat ekoenzim: 1. Mengurangi polusi air dan tanah. 2. Menurunkan kadar BOD atau biologi chemical oxygen demand, dan COD chemical oxygen demand. 3. Penggunaan sebagai pembersih alami. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekoenzim mampu menurunkan kadar logam berarti dan bahan pencemaran lainnya. Metodologi penelitian. Jenis penelitian: penelitian eksperimental, laboratorium, alat dan bahan, kulit buah jeruk, gula merah, air, wadah fermentasi, sampel air limbah, dan alat uji BOD dan COD. Metode penelitian: pembuatan ekoenzim, rasio 3.1 banding 10 antara limbah organik, gula, dan air. Fermentasi selama 3 bulan. Aplikasi ekoenzim pada sampel air. Pengukuran BOD dan COD belum ada sesudah perlakuan.
adik sebelum dan sesudah aplikasi ekoenzim. Analisis efektivitas. Diskusi efektivitas ekoenzim dalam menurunkan polutan air limbah dan perbandingan dengan metode konvensional. Wah, bab 6. Penutupan. Kesimpulan. A. Ekoenzim dapat dibuat dari limbah organik rumah tangga dalam proses sederhana. B. Ekoenzim efektif dalam menurunkan kadar BOD dan COD pada air limbah. Saran. Diperlukan edukasi masyarakat tentang pembuatan dan penggunaan ekoenzim. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan skala yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Rizky Al-Mahdani, sering dipanggil Mirza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emian Fazana Yurici, sering dipanggil Farza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yurici, sering dipanggil Rizky. Kali ini kami akan menuangkan ekoenzim ke dalam botol. Sampai dengan kaos kaki mana lah? Kebar. Hari ini Kebar mas. Kebar. Sidik tok. Suwi tok. Kone ketutupan. Mas dong. Bisa. Iki sih. Lo langsung gopo ya gue loh. Oke, ini sudah kita taruh di sini. Kampungnya gede, tanganmu juga Kenal. Kita akan mengisi gejala. Goyang. Lagu jangan Oke, ini ekoenzimnya sudah kita simpan di botol. Oke, ini ekoenzimnya sudah dikemas di dalam botol dan baunya sangatlah enak. Iya, ini enak banget ini teman-teman. Nah, ini manfaatnya banyak ini ya, bisa buat pupuk atau bersih obat atau buat bersih-bersih. Di WC juga bisa, buat diminum juga bisa. Pokoknya manfaatnya banyak dan lain-lain. Buat skincare. Bisa buat bersihin muka, tangan, kaki dan lain-lain. Bisa buat sabun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arkananta Abdurrahman Hartanto, biasa dipanggil Arka, absen 4. Perkenalkan, nama saya Rahadian Aflah Bayu Haji, sering dipanggil Rey, absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari sering dipanggil Henry, absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid Yusuf Adina, sering dipanggil Faid, absen 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narita Abdimana, sering dipanggil Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bawas dari absen 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad sering dipanggil Farza, absen 19.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Rizky Ahmad Dhani, sering dipanggil Mirza, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Hadian Alfa Ahmadi, dipanggil Alfa, absen 11. Perkenalkan, nama saya Ikan Rasul Azmi, saya dari kelas 6A absen 10. Perkenalkan, nama saya Gibran Hanif Nadia Pranarja, sering dipanggil Gibran, absen 8. Perkenalkan, nama saya Erlangga Fadil Alamabana, dipanggil Hadir. Dan dari hasil presentasi kami, Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.